Penemuan ladang ganja di kawasan Gunung Bromo baru-baru ini mengejutkan banyak pihak. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa keberadaan ladang tersebut seolah-olah telah di-spoiler terlebih dulu dalam salah satu episode serial animasi buatan Dot Design. Serial animasi ini yang dikenal dengan gaya satir dan humornya yang khas pernah menampilkan adegan yang menunjukkan keberadaan ladang ganja di daerah pegunungan, mirip dengan situasi yang kini menjadi kenyataan di Bromo. Setelah berita ini mencuat, banyak netizen yang budiman mulai menghubungkan episode animasi tersebut dengan peristiwa nyata yang baru saja terjadi. Tidak sedikit yang berkomentar di media sosial bahwa kejadian ini terasa seperti ramalan atau spoiler yang menjadi kenyataan. Bahkan beberapa netizen yang berbakti berspekulasi apakah kreator animasi tersebut memiliki informasi lebih awal mengenai situasi di lapangan atau apakah ini hanya kebetulan belaka. Terlepas dari apakah hal ini hanyalah kebetulan atau tidak, fakta bahwa karya kreatif bisa mencerminkan kenyataan dengan begitu akurat menjadi bahan diskusi menarik. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana seni dan fiksi terkadang mampu menangkap realitas sosial dengan cara yang tidak terduga. Sementara itu, pihak berwenang kini tengah menyelidiki lebih lanjut terkait penemuan ladang ganja di Bromo dan siapa yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok bisa ada ladang di sekitaran Taman Nasional Bromo? Kok bisa, bos? Ini gimana ceritanya? Pantesan aja ya kalau kita ke sana itu dilarang terbangin drone. Sekalinya mau terbangin drone ya harus bayar mahal senilai 2 juta dan harus sama pendamping, bos. Udah gitu harus pakai guide. Awalnya gue bertanya-tanya nih kenapa harus pakai guide nih? Ternyata mereka itu takut ada yang nyasar ke ladang itu. Nah, sekarang gue jadi paham tuh kenapa Gunung Semeru sering tutup. Ya karena mereka lagi panen, bos. Ketika mereka bilang lagi pemeliharaan ekosistem, berarti mereka lagi nanem. Lucunya lagi nih, kok bisa orang yang nerbangin drone, orang yang nemuin ladang tersebut, malah dia yang disidang? Ya ampun, ini gimana ceritanya? Nah, ini fun fact ya, ternyata kejadian ini udah di-spill tuh udah dari jauh-jauh hari sama di Hot Design. Gimana menurut kalian? Coba siapa di sini yang ada niatan mau pergi ke Bromo? Kalau di sini ada yang mau main ke Bromo, jangan lupa buat main ke spot-spot penanaman pohon rasta. Karena ternyata di Bromo itu ada 59 titik penanaman pohon rasta. Nah, kabarnya ini yang nemuin tuh ada seseorang pakai drone. Tapi masalahnya orang ini malah dilaporin. Kan aneh ada orang yang nemuin tindak kriminal malah dilaporin. Emang bener-bener plot twist negeri ini ya. Guys, gue nggak habis pikir ya, ternyata di Bromo itu ada kebun ganja. Dan kalaupun kita ke sana, kalau misalkan kita mau nerbangin drone, itu nggak bebas, kita harus bayar 2 juta rupiah. Ya mungkin ini alasan mereka kenapa itu nggak dibolehkan dan membebaskan orang nerbangin drone. Kemudian kalau kita ke sana itu harus ditemenin sama tour guide-nya. Kenapa? Mungkin mereka takut kita nyasar di kebun mereka itu loh, guys. Dan satu lagi, kalau misalkan nih Gunung Semeru itu ditutup, ternyata mereka lagi menanam dan katanya itu lagi pemeliharaan ekosistem. Gila. Dan ini videonya itu yang menyebarkan, ternyata itu yang disidang. Lah kenapa dia yang disidang? Kenapa? Gila aja sih, seterkenal dan segede Bromo itu masih ada yang kayak gitu. Gila. Dia udah lahan bisnis banget sih menurut gua. Guys, ada penemuan baru lagi nih di Konoha. Ternyata nggak boleh loh sembarangan nerbangin drone, apalagi di Semeru dan Bromo. Takut lahannya alias ladang ganja ini kelihatan. Ternyata ada 59 titik ladang ganja ini di zona rimba kawasan konservasi TNBTS. Ini setara 3 kali lapangan bola penuh daun hijau sih. 5 hektar cuy, bayangin. Jadi yang pertama nemuin ini bukan polisi, bukan petugas, tapi warga lokal. Bangke kalau ditutup-tutupin make cium ya kan. Kalau nggak salah Semeru pernah ditutup ya dan bikin pendaki sebel. Alasannya karena COVID. Apa jangan-jangan karena lagi panen raya atau lagi numbuhin tuh pohon ya. Dan dibikinlah aturan-aturan yang nyeleneh, dimana pendaki nggak boleh mainnya kejauhan. Cukup sampai Ranu Kumbolo, nanti ditangkap setan ya kan. Dan itu harus ditemenin sama guide.
biar nggak nyasar katanya. Ya gimana nggak takut nyasar, nanti nyasarnya malah ke tanaman yang dilindungi ini ya kan, biar nggak ketahuan. Hal ini juga dikaitkan netizen dengan tarif drone yang mahal, sampai 2 juta, biar nggak kerekam itu bisnis tumbuh-tumbuhannya kan. Usut punya usut, ada keterlibatan petugas dalam penanaman pohon ini. Periksa pokoknya semua petugas dan penjaga Bromo. Pasti ada yang bermuka dua ini. Hukuman di sini kan selektif, bawa drone siapin duit. Tapi kalau bertanam aman. Kan diurusinnya pas panen raya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Sebelum kasus yang ada di Bromo ini viral terungkap tentang daun singkong ya guys, saya itu sebetulnya nggak ada berpikir negatif itu guys. Sebetulnya saya punya 2 pertanyaan. Kenapa kok begitu mahalnya kita mempromosikan wisata yang indah ini guys? Kalau 500.000 seperti halnya di Pantai Pandawa, Pantai Melasti, saya masih oke lah ya guys. Karena saya juga butuh, kemudian kita share juga, siapa tahu ada customer yang tertarik dengan menggunakan jasa kita. Tapi kalau 2 juta katanya untuk melindungi ekosistem dan untuk melindungi satwa yang ada di sana. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita sudah bayar, gimana caranya si pihak sana itu memberitahu kepada satwa bahwa oh orang ini udah bayar, drone ini udah bayar, jangan diganggu ya, jangan takut ya karena drone ini udah bayar. Jadi pertanyaan kedua adalah, ketika kita sudah membayar 2 juta, uangnya itu diperuntukkan untuk apa? Kemudian larinya juga kemana? Siapa yang menikmati? Untuk apa manfaatnya juga guys? Tapi yang sangat-sangat membuat kecewa saya adalah ketika kita mau masuk itu guys. Dulu waktu rame banget ya, waktu high season, kita benar-benar diperiksa. Seperti halnya kita membawa bom atau bawa bahan peledak gitu guys. Bawa drone apa enggak? Boy, saya dalam hati, wah ketat banget nih, berarti memang di sini SOP-nya seperti itu guys. Tapi dengan kejadian seperti ini, saya sangat-sangat kecewa guys, bener-bener. Kok bisa sekelas Taman Nasional Bromo ditemuin 59 spot titik penanaman pohon ganj? Dan itu pun ketahuan gara-gara ada yang nerbangin drone. Dan yang lucunya apa? Yang nerbangin drone-nya malah dikasusin. Kalau udah jelas-jelas itu pohon nggak boleh ditanam, dan kok bisa ada di Bromo, yang otomatis pohon ini bakal ngerusak ekosistem di Taman Nasional. Masyarakat jadi pada mikir, jangan-jangan selama ini kita suruh bayar 2 juta buat nerbangin drone di sana itu biar nggak ketahuan, biar drone-nya nggak ngarah ke tanaman ini. Yang kedua, kalau ke sana harus pakai guide. Oh, mungkin guide-nya biar nggak tersesat atau nyasar ke taman itu. Bahkan netizen ada yang bilang, oh mungkin kemarin itu Taman Nasional ditutup karena lagi panen. Panennya panen hal ini mungkin sama oknum-oknum nakal yang ada di Bromo. Dan yang paling lucu mungkin kalau nanti ada orang hilang di Bromo, alasannya bukan disumputin sama setan, tapi karena dia masuk ke ladang itu ketahuan dan akhirnya diciluk. Dan buat aparat yang ngurusin ini, tolong Pak, selamatin orang yang nerbangin drone itu, kalau bisa kasih apresiasi, kasih penghargaan Pak. Dia rela bayar 2 juta bisa ngungkap kasus penanaman pohon ini Pak. Dengan adanya kasus kayak gini, otomatis yang bakal dirugiin adalah teman-teman yang buka open trip ataupun jasa trip di Bromo, ya akhirnya Bromo mungkin harus ditutup karena polisi harus ngecek ini gara-gara oknum-oknum yang nanam pohon singkong di situ. Dan jangan sampai ini bakal ngerugiin orang-orang yang buka trip di Bromo gara-gara oknum yang nanamin begini, sampai akhirnya polisi harus tutup karena untuk pengecekan. Dan buat teman-teman di Bromo, tolong Bromo dijaga ya, jangan sampai kebakaran. Kalau misalkan itu baru 59 titik yang ketemu, kalau misalkan kebakaran lagi, woi, nge-fly semua orang di sana. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Coba komen. Saya akan membahas lagi kasus ini karena menurut saya ini adalah saat yang tepat untuk menyuarakan beberapa hal yang memang terlihat ganjal di kasus ini. Dan saya sangat hati-hati karena ini menyangkut banyak orang-orang besar, menyangkut orang-orang yang berpower. Dan tentunya saya belum siap meninggoy. Kemarin saja saya bikin 2 video tentang kasus ini. Sudah banyak beberapa akun anonim yang meneror saya. Tapi itu tidak mematikan langkah saya untuk menyuarakan ini. Karena menurutku lebih baik diasingkan daripada mendiamkan kesalahan. Kita kesampingan dulu masalah drone, masalah kenapa Semeru ditutup, masalah harus pakai guide. Kita kesampingan dulu, itu nanti kita bahas. Tapi hal yang lebih substansial di kasus ini adalah ada beberapa DPO dan juga mafia yang belum ditangkap.
Ini yang menjadi pokok permasalahan. Karena mau sampai kapan coba yang ditangkap dan yang diadili adalah orang-orang yang memakai, adalah para petani yang bekerja, sedangkan mafia dan jaringannya tidak ditangkap dan tidak diputus. Ini kan sesuatu hal yang aneh. Kita orang tolol aja tuh tahu gitu. Kalau kita mau cabut rumput, ya harus sampai akarnya dong. Dia tunggu lagi. Ini kan negara yang tidak memperbolehkan narkotika. Tapi kenapa pada praktiknya masih tetap aja ada pasar gelap yang memperjualbelikan narkotika? Ini kan aneh, barang yang memakai ditangkepin, tapi orang yang jual malah dibiarin. Kalau mau dilegalisasi, legalisasi sekalian, tapi bikin regulasi yang jelas. Ini mah dilarang, tapi pasar gelapnya tetap ada, jaringannya masih terhubung, mafianya nggak ditangkap. Yang jadi korban artis-artis, orang-orang kecil, petani yang kerja di ladangnya. Sedangkan yang di atasnya nih hahaha aja sementara ini kan. Jadi kalau mau dilegalkan, legalkan sekalian. Saya tidak mendukung legalisasi ganja ya. Cuman kalau melihat seperti ini kayak lucu aja gitu. Orang-orang yang punya kewenangan selama ini ngapain aja sih? Ini kan udah dari lama gitu. Hukum di kita tumpul ke atas tajam pemawar. Nah, kesian orang-orang kecil yang selalu jadi korban. Ya mungkin bagiannya terlalu besar kali ya. Dan saya pun juga tidak ingin membahas sampai sejauh sana karena saya masih sayang dengan nyawa saya ini ya. Buat kawan-kawan, saya yakin kekuatan netizen bisa merubah semuanya. Saya yakin dukungan dari kalian bisa membongkar kasus ini. Terima kasih.